warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Habib Jazuli dari Prodi Sistem Informasi mau menyampaikan atau menjelaskan bioinformatika pertemuan 1 sampai dengan 5. Oke, yang pertama, pengertian bioinformatika. Apa sih bioinformatika itu? Bioinformatika itu didefinisikan sebagai cabang komputasi dari biologi molekuler yang merupakan teknologi pengumpulan, penyimpanan, analisa, interpretasi, penyebaran, dan aplikasi dari informasi biologi. Perkembangan bioinformatika dalam dunia sains itu perkembangan penetrasi teknologi informasi atau TI dalam berbagai disiplin ilmu telah melipat gandakan perkembangan ilmu bersangkutan. Terus berikut ini adalah beberapa perkembangan bioinformatika dalam dunia sains. Itu meliputi bioinformatika dalam bidang klinis. Data yang disimpan meliputi data analisa atau diagnosa laboratorium, hasil konsultasi dan saran, foto, ronsen, ukuran detak jantung, dan lain-lain. Jadi, bioinformatika dalam bidang klinis itu dia menganalisa atau mendiagnosa penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh manusia. Yang kedua, bioinformatika untuk identifikasi agen atau penyakit baru. Bioinformatika juga menyediakan tool yang sangat penting untuk identifikasi agen penyakit yang belum dikenal penyebabnya. Tiga, bioinformatika untuk diagnosa penyakit baru. Untuk menangani penyakit baru diperlukan diagnosa yang akurat sehingga dapat dibedakan dengan penyakit lain. D. Bioinformatika untuk penemuan obat. Cara untuk menemukan obat biasanya dilakukan dengan menemukan zat senyawa yang dapat menekan perkembangbiakan suatu agen penyebab penyakit. Contohnya seperti sekarang itu virus corona. Itu sekarang masih dicari penangkal atau antibiotik dari virus corona itu. Terus pertemuan kedua itu cabang-cabang ilmu yang terkait dengan bioinformatika. Pengertian bioinformatika baik yang klasik maupun baru terdapat cabang-cabang disiplin ilmu yang terkait dengan bioinformatika, terutama karena bioinformatika itu sendiri merupakan suatu bidang interdisipliner. Itu A. Biofisik. Biologi molekul sendiri merupakan pengembangan yang lahir dari biofisik. Apa itu biofisik? Biofisik adalah sebuah bidang interdisipliner yang mengaplikasikan teknik-teknik dari ilmu fisika untuk memahami struktur dan fungsi biologi. Jadi, biofisikal itu adalah sebuah teknik-teknik dari ilmu fisika, dari ilmu biologi untuk memahami struktur dan fungsi biologi. B. Komputasional biologi. Komputasional biologi merupakan bagian dari bioinformatika itu dalam arti yang paling luas, yang paling dekat dengan bidang biologi umum klasik. C. Medical informatik. Menurut Amir Zakaria, pengertian dari medical informatik adalah sebuah disiplin ilmu yang baru yang didefinisikan sebagai pembelajaran, penemuan, dan implementasi dari struktur dan algoritma untuk meningkatkan komunikasi, pengertian, dan manajemen informasi medis. D. Cheminformatik adalah kombinasi dari sintesis kimia, penyaringan biologis, dan pendekatan data mining yang digunakan untuk penemuan dan pengembangan obat. Cambridge Health Institute
Manual Cheminformatics Conference. E. Genomic. Genomic adalah bidang ilmu yang ada sebelum selesainya satuan genom atau sekuen genom. Genomik adalah setiap usaha yang menganalisa atau membandingkan seluruh komplement genetik dari satu spesies atau lebih. Yang F. Mathematical biology. Mathematical biology lebih mudah dibedakan dengan bioinformatika daripada computational biology dengan bioinformatika. G. Proteomics. Himpunan dari semua bentuk isoform dan modifikasi dari suatu protein. Interaksi diantaranya deskripsi struktural dari protein-protein dan kompleks-kompleks order tingkat tinggi dari protein, dan mengenai masalah tersebut hampir semua pasca genom. H. Paramekogonomik. Paramekogonomik adalah aplikasi dari pendekatan genomik dan teknologi pada identifikasi dari target-target obat. I. Farmakogenetik. Tiap individu mempunyai respon yang berbeda-beda terhadap berbagai pengaruh obat. Sebagian ada yang positif, sebagian ada yang sedikit perubahan yang tampak pada kondisi mereka, dan ada juga yang mendapatkan efek samping atau reaksi alergi. Sebagian dari reaksi-reaksi ini diketahui mempunyai dasar genetik. Contohnya, ketika kita minum obat, terus tiba-tiba badan kita gatal-gatal atau muncul bintik-bintik merah. Nah, itu respon atau pengaruh obat. Pertemuan ketiga, teknik, teknologi dan penerapan bioinformatika. Teknologi bioinformatika secara umum pada saat ini banyak pekerjaan bioinformatika berkaitan dengan teknologi database. Penggunaan database ini meliputi baik tempat penyimpanan database umum seperti GenBank atau PDP maupun database pribadi seperti yang digunakan oleh grup riset yang terlibat dalam proyek pemetaan gen atau database yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan bioteknologi. Database dari sekuen data yang ada dapat digunakan untuk mengidentifikasi homolog pada molekul baru yang telah dikuatkan dan disekuenkan di laboratorium. Pencarian database umumnya berdasarkan pada hasil alignment atau pensejajaran sekuen, baik sekuen DNA maupun protein. Kondisi dan penerapan bioinformatika di Indonesia. Di Indonesia sendiri, bioinformatika masih belum dikenal oleh masyarakat luas. Hal ini dapat dimaklumi karena penggunaan komputer sebagai alat bantu belum merupakan budaya. Bahkan di kalangan peneliti sendiri, barangkali hanya para peneliti biologi molekul yang sedikit banyak mengikuti perkembangannya karena keharusan menggunakan perangkat-perangkat bioinformatika untuk analisa data. Sementara di kalangan TI masih kurang mendapat perhatian. 1. Deteksi kelainan janin. Lembaga biologi molekul Eijkman bekerja sama dengan bagian obstetri dan ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sejak November 2001. Pengembangan klinik genetik untuk mendeteksi secara dini sejumlah penyakit genetik yang menimbulkan gangguan pertumbuhan fisik maupun retardasi mental seperti antara lain thalassemia dan sindrom Down. Pengembangan vaksin hepatitis B rekombinan. Lembaga Biologi Molekul Eijkman bekerja sama dengan PT Bio Farma BUMN
Departemen Kesehatan. 2. Pengembangan vaksin hepatitis B rekombinan. Lembaga Biologi Molekul Eijkman bekerja sama dengan PT Bio Farma BUMN Departemen Kesehatan yang memproduksi vaksin sejak tahun 1999. Mengembangkan vaksin hepatitis B rekombinan, yaitu vaksin yang dibuat lewat rekayasa genetika. Selain itu, lembaga Eijkman juga bekerja sama dengan PT Diagnosa Tipe Biotek untuk pengembangan kit diagnostik. 3. Meringankan kelumpuhan dengan rekayasa RNA khusus kelumpuhan distrofi yang menurun kini dapat dikurangi tingkat keparahannya dengan terapi gen. Kelumpuhan ini akibat ketidaknormalan gen distrofin pada kromosom X sehingga hanya diderita anak laki-laki. Jadi anak perempuan mungkin tidak bisa mungkin tidak dapat terjadinya kelumpuhan. Pertemuan 4. DNA sebagai material genetik. Rantai DNA adalah sebuah polimer panjang tak bercabang yang hanya tersusun dari 4 macam subunit. Subunit ini adalah deoksiribonukleoid yang mengandung basa-basa adenin, sitonin, guanin, dan timin. Terdapat 3 hal terpenting pada struktur DNA dari hasil analisa kimia. 1. DNA mengandung sejumlah basa purin dan pirimidin yang sama dan heliks ganda. 2. Terdapat keseimbangan antara jumlah arginin dengan timin dan guanin dengan sitonin, A plus T dan G plus C. 3. Perbandingan antara A plus T dengan G plus C dapat bervariasi, tapi mempunyai nilai yang tetap pada masing-masing spesies. DNA tersusun atas 3 komponen utama, yaitu gula, deoksiribosa, basa nitrogen, dan fosfat. Bioinformatika DNA merupakan kajian bioinformatika yang menjadi sangat penting dalam analisis suatu data sequencing. Aplikasi ini merupakan alat komputasi dan analisa untuk menangkap dan menginterpreksikan data-data biologi molekul. Biologi molekuler sendiri juga merupakan bidang interdisipliner mempelajari kehidupan dalam level molekul. B. Identifikasi manusia berdasarkan short tandem research atau STR DNA. Genom manusia terdiri dari untaian unit DNA berulang dalam berbagai ukuran yang terpola. Rasio DNA dengan pengulangan unit pendek (2-6 BP) disebut dengan short tandem repeat atau STR. Seorang individu mewarisi satu salinan STR masing-masing dari orang tuanya. Pengulangan unit STR DNA menjadi marka polimorfisme yang memiliki variasi yang sangat tinggi dalam kelompok individu. Sebagai marka STR sangat efektif digunakan untuk identifikasi manusia. Pertemuan 5 yaitu tes paternitas dan metanitas DNA dengan software bioinformatika. Tes paternitas adalah tes DNA untuk menentukan apakah seorang pria adalah ayah biologis dari seorang anak. Tes paternitas membandingkan pola DNA pada anak dengan terduga ayah untuk memeriksa bukti pewarisan DNA yang menunjukkan kepastian adanya hubungan biologis dengan menggunakan DNA inti. Jadi di sini kelihatan ya dari sini kalau kita tes DNA apakah anak itu anak kandung atau anak dari gen ayahnya.
Makanya dilakukan tes DNA ini. Tes maternitas dengan tes DNA untuk menentukan apakah seorang wanita adalah ibu biologis dari seorang anak. Seperti pada tes paternitas, tes ini membandingkan pola DNA dengan terduga ibu untuk menentukan kecocokan DNA anak yang diwariskan dari terduga ibu menggunakan DNA mitokondria. Setiap orang memiliki DNA yang unik. DNA adalah materi genetik yang membawa informasi yang dapat diturunkan. Di dalam sel manusia, DNA dapat ditemukan di dalam inti sel dan di dalam mitokondria. Di dalam inti sel, DNA membentuk satu kesatuan untaian yang disebut kromosom. Setiap sel manusia yang normal memiliki 46 kromosom yang terdiri dari 22 pasang kromosom somatik dan satu pasang kromosom seks, XX atau XY. DNA mitokondria, tes mtDNA penurunan material dalam tes paternitas dan tes maternitas. Beban bioinformatika sangat berperan dalam memberikan hasil yang akurat dalam analisis sekuen genetik yang dihasilkan. Data diolah berdasarkan software bioinformatika. B. Identifikasi organisme berdasarkan spesifik gen identifik. 1. Gen 16S RNA. Studi keanekaragaman genetik pada prinsipnya bertujuan untuk mengkaji komposisi genetik individu di dalam atau antar populasi dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya modulasi dan atau dinamika keanekaragaman genetik dari populasi tersebut. ITS, Intertransited Spatial DNA. Ribosomal rDNA adalah daerah penyandi genom untuk komponen RNA ribosom. Oke, sekian penjelasan atau penyampaian materi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaklumi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.